Kembali lagi di channel RSN Official. Sehat selalu, berkah selalu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia segera menuangkan kekuatan kacau murni di dalam tubuhnya ke dalam kristal leluhur. Dalam sekejap, cahaya spiritual yang rimbun dan hijau dari berbagai macam tumbuhan roh saling berjalin dan menyatu dengan cahaya ungu yang dominan, dalam, dan kacau. Seberkas cahaya, berwarna biru dan ungu, melesat ke langit. Dua kekuatan ekstrim tersebut berpadu sempurna, melepaskan kekuatan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Chen Ping menekan tangannya ke penghalang cahaya, menyalurkan kekuatan spiritualnya sepenuhnya, dan menggunakan indera ilahinya untuk mengaktifkan kekuatan fusi. Dengan teriakan rendah, suaranya bergema di seluruh lorong, merusak. Seberkas cahaya dahsyat, bercampur dengan warna cian dan ungu, meletus dan menghantam dengan keras layar cahaya Raja Ilahi berwarna emas. Ledakan, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meletus, menyebabkan seluruh lorong tingkat kedua berguncang hebat, dengan puing-puing dan reruntuhan berjatuhan dari dinding batu. Penghalang cahaya Raja Dewa yang dulunya sangat stabil itu berada di ambang kehancuran, dengan rune di permukaannya hancur berkeping-keping. Retakan yang rapat menyebar dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan cahaya keemasan yang semula tebal dan pekat meredup dengan cepat. Senyum arogan di wajah sipir penjara peringkat ketujuh itu langsung membeku, pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan panik. Tidak, mustahil, ini adalah segel Raja Dewa, bagaimana mungkin segel ini bisa dihancurkan secara paksa oleh kultivator tingkat rendah. Sebelum raungan putus asa itu selesai, penghalang cahaya emas yang sangat kokoh itu runtuh dan hancur berkeping-keping dengan suara dentuman yang memekakkan telinga. Sinar cahaya sian dan ungu yang menghancurkan menyapu 200 kultivator elit dari ras dewa dengan kekuatan yang tak terbendung. Serangkaian jeritan melengking langsung meletus. 200 anggota elit dari ras ilahi, yang semuanya berada di peringkat kelima atau lebih tinggi, sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan tertinggi dari fusi sumber ganda. Tubuhnya seketika terkoyak, larut, dan hancur, dengan darah keemasan berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, mereka semua musnah, bahkan tidak menyisakan kerangka yang utuh. Cahaya terang itu perlahan menghilang, meninggalkan lorong yang sunyi dan dipenuhi puing-puing. Chen Ping perlahan menarik tangannya, wajahnya sedikit pucat dan napasnya sedikit tidak teratur. Esensi spiritual yang terkandung dalam kristal leluhur seribu roh, yang terakumulasi selama lebih dari 100.000 tahun, sebagian besar telah terkuras dalam serangan sebelumnya. Kilau kristal tersebut redup, dan energi spiritualnya telah hilang secara signifikan, mengakibatkan kerusakan yang parah. Dia mengembalikan kristal leluhur yang redup itu kepada tetua King Xuan, sedikit membungkuk, dan dengan hikmat menyatukan kedua tangannya sebagai salam. Terima kasih atas bantuan Anda yang luar biasa, Elder. Saya akan mengingat kebaikan ini selamanya. Tetua King Xuan menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya acuh tak acuh, sekutu harus saling membantu karena kebutuhan, tidak perlu berterima kasih. Menggulingkan tirani para dewa dan menyelamatkan semua makhluk hidup adalah keinginan klan roh kami. Penghalang itu berhasil ditembus, dan para penjaga dibantal. Kerumunan orang segera menyerbu area penjara tingkat 2. Dibandingkan dengan tingkat pertama, yang hanya memenjarakan tahanan manusia, tingkat kedua menampung para tokoh pemberontak dari seluruh dunia dan dari semua ras dan wilayah. Terdapat para kultivator manusia veteran dan jenderal-jenderal manusia binatang yang perkasa. Terdapat kultivator iblis yang sulit diprediksi dan kultivator hantu kuat yang rohnya terkondensasi. Kelompok etnis tersebut beragam, dan semuanya menderita pemenjaraan dan penyiksaan yang sama kejamnya. Ketika pintu penjara didobrak satu persatu, belenggu-belenggu itu meleleh, dan kultivator alien yang tak terhitung jumlahnya mendapatkan kembali kebebasan mereka, kesedihan dan kemarahan yang selama ini terpendam meledak sepenuhnya. Tokoh-tokoh berpengaruh dari semua ras membungkuk dalam-dalam dan berlutut di hadapan Chen Ping, Lin Yuan, dan tetua King Xuan, mengungkapkan rasa terima kasih mereka karena telah diselamatkan. Chen Ping tetap diam saat menyelamatkan orang-orang, membersihkan setiap sel dan mematahkan setiap belenggu. Dia dengan lembut menenangkan para petani dari semua ras dan mengumpulkan semua kekuatan perlawanan. Lebih dari 200 kultivator tingkat atas dari berbagai ras terlahir kembali dan bergabung dengan pasukan perlawanan,
mengikuti barisan depan dengan ketat, niat membunuh mereka sangat terasa. Terus maju menuju tingkat terakhir, tingkat ketiga dari hukuman mati. Medan pertempuran yang menentukan sudah di depan mata. Perjalanan berlangsung tanpa hambatan, dan para penjaga yang tersisa di sepanjang jalan telah disingkirkan. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka dan akhirnya tiba di area paling sentral, suram, dan menakutkan di penjara api merah tingkat ketiga sel kematian. Ini adalah area terlarang paling ekstrim di neraka api merah, dan salah satu penjara paling menakutkan di seluruh 16 surga. Udara terasa sangat dingin, dipenuhi bau busuk darah, pembusukan, dan kematian, sehingga sulit bernapas. Dinding batu itu gelap dan dingin, tertutup oleh rune penyegel, yang telah memenjarakan para ahli tingkat tinggi selama bertahun-tahun. Energi spiritual langit dan bumi tipis, dan udara dipenuhi kematian, membuat orang merasa tertekan. Di tengah aula yang luas di pintu masuk lantai 3, sesosok figur tunggal dan tegak berbaju hitam berdiri diam, menghalangi semua jalan, bertubuh ramping dan tinggi, seluruh tubuhnya diselimuti oleh baju zirah hitam pekat, dingin, dan tebal. Pola pada baju zirah itu gelap dan suram, diukir dengan rune sihir gelap, memancarkan aura yang mengerikan dan haus darah. Wajahnya dingin dan bersudut, kulitnya pucat, dan pupil matanya yang vertikal berwarna ungu tua yang menyeramkan. Kegelapan dan pembantaian tanpa batas mengalir jauh di dalam pupil matanya, seolah-olah berisi bayangan kuno, menyeramkan dan menakutkan. Dia menggenggam erat tombak panjang berwarna gelap di telapak tangannya. Tombak itu ramping dan dingin, dipenuhi aura kegelapan dan niat membunuh yang pekat. Ujung tombak itu berkilauan dengan cahaya yang dingin dan beracun, sekali pandang saja akan menusuk jiwa dan menanamkan rasa takut. Dia tidak memancarkan aura kekerasan atau kesan lahiriah yang mencolok, tampak sangat biasa. Namun, di baliknya tersembunyi kekuatan bayangan tak terbatas yang melahap segalanya, seluruh keberadaannya menyatu sempurna dengan kegelapan di sekitarnya. Alam keabadian sejati, peringkat ke-9, prajurit bayangan. Di belakang punggungnya yang tinggi dan dingin berdiri 50 prajurit elit dari ras ilahi, barisan mereka sempurna dan aura mereka berat dan mengesankan. Setiap kultivator ilahi mengenakan baju zirah suci berlapis emas, dikelilingi oleh cahaya suci emas yang pekat dan kuat. Kultivasi mereka secara konsisten berada di atas peringkat ke-7 dewa sejati, darah dan ki mereka melimpah, dan kekuatan ilahi mereka sangat besar. Setiap orang memegang pedang panjang dan ramping yang dihiasi dengan rune suci, bilahnya memancarkan cahaya keemasan suci yang sangat terang. Tekanan ilahi menyapu seluruh negeri, dan mata mereka acuh tak acuh seperti embun beku, tanpa sukacita atau kesedihan, hanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kesetiaan, menyerupai sekelompok senjata kejam yang hanya tahu bagaimana mematuhi perintah dan membantai. Tatapan acuh tak acuh Yingzhan menembus koridor yang remang-remang, tertuju pada Chen Ping yang perlahan mendekat. Senyum dingin dan mengejek perlahan melengkung di bibir tipisnya, membuat bulu kuduknya merinding. Chen Ping, kau akhirnya menginjakkan kaki di sini. Aku sudah lama menunggumu di tingkat 3 penjara batu hitam. Chen Ping berhenti di tempatnya, auranya tenang dan terkendali. Dia menatap langsung ke arah pendekar tertinggi ras ilahi di depannya, nadanya acuh tak acuh dan tak tergoyahkan, kau datang ke sini khusus untuk menungguku. Bagus. Kilatan mengerikan muncul di mata Shadow Warrior, dan aura gelapnya melonjak, seketika menyelimuti seluruh ruangan dengan niat membunuh yang terpendam. Kau membunuh Jin Lai, seorang jenderal dewa dari ras dewa, membantai para penjaga yang kuat, dan menghancurkan 2 tingkat pertama penjara batu hitam yang tak tertembus. Kau melakukan kejahatan keji, dan pemimpin aliansi ras dewa sangat marah. Aku diperintahkan secara khusus untuk menjaga tempat ini dan menghalangi jalanmu. Aku ingin melihatmu hidup atau mati. Hari ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Dia berhenti sejenak, tatapan tajamnya tiba-tiba menyapu sekelompok prajurit klan roh yang menyertai Chen Ping. Alisnya tiba-tiba berkerut, memperlihatkan rasa jijik dan ketidaksabaran yang mendalam. Klan roh selalu hidup damai, berdiam di hutan kuno 10.000 roh. Mengapa mereka dengan gegabah ikut campur dalam perseteruan antara kau dan klan dewa? Tetua King Xuan melangkah keluar dari formasi perlahan, tubuhnya diselimuti cahaya spiritual biru langit, ekspresinya tenang dan terkendali, tidak rendah hati maupun sombong, menampilkan sikap seorang tetua.
Kian Roh telah lama membentuk aliansi dengan lembah bebas, berbagi kejayaan dan kehancuran. Prajurit bayangan, lautan penderitaan tak terbatas, tetapi selalu ada pantai untuk kembali. Segera pimpin pasukan elit klan ilahi Anda untuk mundur dari tempat ini, dan kami mungkin akan mengampuni nyawa Anda, kata tetua King Xuan. Hahaha, sungguh tidak masuk akal. Sang prajurit bayangan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawa itu membawa aura kejahatan yang pekat yang mengguncang dinding batu di sekitarnya, menyebabkan debu berjatuhan. Kalian para makhluk lemah dari ras roh, yang bersembunyi di hutan lebat, nyaris kehilangan nyawa, berani menjelek-jelekkan aku, ras ilahi, dan meminta belas kasihan. Sekumpulan sampah pengecut dan penyendiri, apakah kalian pikir kalian layak bernegosiasi denganku dan melontarkan omong kosong? Tekanan udara di sekitarnya tiba-tiba turun, dan suaranya yang dingin, dipenuhi niat membunuh yang mengerikan, bergema di seluruh lantai yang gelap. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Segera pimpin kelompok monster ini dan menghilanglah. Aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika kau bersikeras menghalangi kami, kau akan menyesalinya ketika pasukan aliansi dewa yang berjumlah jutaan orang menghancurkan hutan kuno 10.000 roh dan membantai seluruh ras roh. Prajurit bayangan merupakan ancaman bagi tetua King Xuan. Ekspresi tetua King Xuan tiba-tiba berubah serius, dan aura ganas melonjak di antara alisnya. Namun, dia dengan paksa menekan amarahnya dan tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Chen Ping, menunggu keputusan. Chen Ping mengabaikan prajurit bayangan yang mengancam itu dan perlahan berbalik ke samping. Tatapannya menyapu Jiang Xuelan yang tegang di sampingnya, Lin Yuan yang tenang dan hikmat, tetua King Xuan yang bermartabat dan tenang, serta sekelompok kultivator tawanan yang baru saja membebaskan diri dari belenggu setelah melewati berbagai kesulitan. Suaranya tidak keras, tetapi memiliki kekuatan yang menusuk langsung ke hati, dihadapkan dengan kekuatan para dewa yang menindas dan ancaman kematian, apakah kau takut? Keheningan singkat menyelimuti kerumunan, tak seorang pun menjawab, hanya napas berat yang bergema di udara. Detik berikutnya, Lin Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat, semangat bertarungnya melambung tinggi, dan meraung lebih dulu, suaranya menggelegar seperti guntur, kami para kultivator lebih memilih mati daripada menyerah, kami tidak takut. Aku tidak takut. Semua prajurit lembah bebas mengangkat tangan mereka serempak, meraung dan semangat bertarung mereka berkobar. Aku tidak takut. Para prajurit Eldar bersinar terang dengan cahaya spiritual, berteriak serempak dengan kebanggaan yang tak tergoyahkan. Aku tidak takut. Para kultivator yang tertangkap, yang telah menahan siksaan dan lolos dari kematian, akhirnya meledak dengan amarah dan kebencian yang terpendam, raungan mereka mengguncang langit dan bumi. 1000 teriakan berkumpul di satu tempat, dan tekad kuat untuk melawan menerobos kegelapan, menghancurkan tekanan sakral di sekitarnya. Chen Ping perlahan berbalik, punggungnya tegak seperti pohon pinus, matanya yang acuh tak acuh menatap langsung ke arah pendekar bayangan di depannya, yang wajahnya pucat pasi. Dia mengucapkan setiap kata dengan jelas dan dingin, kau dengar itu? Tidak ada yang takut dengan kekuatan ras dewa sepertimu. Dalam sekejap, lengan kanan Chen Ping bergetar, terdengar bunyi dentingan, dan pedang pembunuh naga yang telah lama terlupakan tiba-tiba terhunus dari sarungnya. Di badan pedang yang berkilauan, kekuatan kacau berwarna ungu yang luas dan tak terbatas bergejolak dan bergolak. Kobaran api yang kacau balau melingkari badan pedang, membakar dengan dahsyat. Api ungu itu tampak menyeramkan dan mendominasi, melepaskan aura mengerikan yang mampu menghancurkan segala sesuatu. Ayo kita lakukan. Dengan satu perintah, pertempuran langsung meletus. Sosok Chen Ping tiba-tiba berubah menjadi bayangan ungu, ruang hampa di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan arus udara terkoyak dengan dahsyat. Dia bergerak seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, membawa serta kobaran api yang kacau yang dapat menghanguskan langit dan menghancurkan bumi, dan dengan pedang pembunuh naga di tangan, dia menyerbu langsung ke dada vital prajurit bayangan. Mata pedang itu menebas langit, meninggalkan cahaya pedang ungu yang ganas dan sempit. Kobaran api yang kacau membakar udara di sepanjang jalurnya, menciptakan gelombang panas yang bergulir dan kekuatan penghancuran yang luar biasa. Ekspresi prajurit bayangan mengeras, dia tidak berani meremehkannya sedikit pun, dan tombak hitam pekatnya langsung melindungi dadanya. Senjata itu melepaskan semburan energi gelap dan jahat sepenuhnya,
dengan kabut hitam pekat berputar-putar di sekeliling tubuhnya, dengan kuat menahan pukulan dahsyat tersebut. Dentang. Dentuman logam yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar, kekuatan benturan yang mengerikan melepaskan gelombang kejut dahsyat yang menyebar liar di sekitar kedua orang tersebut. Pecahan batu beterbangan kemana-mana, dinding batu retak, dan energi jahat berwarna hitam serta kekuatan kacau berwarna ungu bertabrakan dan saling memusnahkan dengan liar, dengan percikan api beterbangan di mana-mana. Dua kekuatan yang sangat dominan bertabrakan dengan hebat, dan keduanya secara bersamaan mengalami dampak balik yang luar biasa. Langkah mereka terdorong mundur beberapa meter, dan tanah batuan vulkanik keras di bawah kaki mereka retak dan ambles lapis demi lapis. Tangan prajurit bayangan yang mencengkeram pistol bergetar hebat, terasa sedikit mati rasa. Kengerian yang tak terbayangkan muncul di matanya saat dia menatap Chen Ping dengan saksama. Dengan kultivasi alam abadi sejati tingkat 2 saja, kekuatan ledakan fisiknya dan kekuatan teknik kultivasinya setara dengan ahli alam abadi sejati tingkat 8. Kekuatan legendaris kekacauan, yang dapat mengatasi semua hukum dan menghancurkan segalanya, memang pantas dan sangat merepotkan. Kata prajurit bayangan. Ekspresi Chen Ping dingin, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia kembali mendorong kakinya, dan sosoknya melesat maju sekali lagi. Pedang pembunuh naga menari di tangannya, menciptakan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dia melepaskan 7 serangan beruntun dalam satu tarikan napas, setiap serangan lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Angin pedang menerobos kehampaan, dan garis-garis energi pedang ungu saling bersilangan, menutup semua ruang pelarian prajurit bayangan. Setiap gerakan diarahkan ke titik-titik vital, dan pembunuhan itu ganas dan tanpa ampun, tidak menyisakan ruang untuk mundur. Ekspresi prajurit bayangan berubah sangat serius saat dia dengan cepat memutar tombak hitamnya di telapak tangannya. Tembakan itu tak tertembus, dan aura gelap yang pekat memadat menjadi layar tembakan yang solid, dengan tepat menghalangi setiap tebasan. Senjata api dan pedang berbenturan dengan liar, suara benturan yang memekakkan telinga bergema tanpa henti, dan gelombang kejut energi yang dahsyat terus-menerus meletus. Dua sosok yang sangat cepat melesat dan berkelok-kelok menembus kehampaan yang remang-remang dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk diikuti oleh mata telanjang. Hanya cahaya ungu dan hitam yang sangat terang yang menyambar di langit, bertabrakan dan saling terkait dengan liar. Guncangan susulan yang mengerikan dari pertempuran terus menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya, tembok-tembok tebal runtuh sedikit demi sedikit, dan pecahan batu serta besi beterbangan kemana-mana. Di sisi lain, Jiang Xuelan telah mengambil langkahnya secara bersamaan, menolak untuk hanya berdiam diri. Tangannya yang seperti giok bergerak cepat, ke-10 jarinya dengan cepat membentuk segel tangan penyegel es yang rumit dan mendalam. Seketika, cahaya ilahi biru yang luas dan sangat dingin melingkupinya, dan kekuatan dingin yang ekstrim membekukan arus udara di sekitarnya. Jarum-jarum es halus dan tajam yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari cahaya ilahi, tersusun rapat dan menutupi langit. Udara yang sangat dingin, yang memiliki kekuatan untuk merobek tulang dan otot, menerjang seperti hujan deras menuju titik-titik vital tubuh prajurit bayangan, membatasi gerakannya dan melukai dagingnya. Prajurit bayangan berfokus pada upaya menangkis serangan pedang Chen Ping yang bertubi-tubi dan merasa kesulitan untuk menghindar ke segala arah. Meskipun dia memutar tubuhnya dengan kecepatan kilat untuk menghindari sebagian besar jarum es, beberapa jarum es yang sangat halus tetap menusuk dalam-dalam ke daging tulang belikatnya. RSN Official. Kekuatan dingin yang menusuk itu langsung menyerang meridian dan dagingnya melalui luka, menyebar dan beredar, membekukan kekuatan ilahinya, menghambat ki dan darahnya, dan seketika memperlambat ritme gerakan dan kecepatan serangannya, menyebabkan gerakannya tiba-tiba tertinggal setengah ketukan. Cacat sesaat inilah yang bisa berakibat fatal. Chen Ping memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini dan mencurahkan seluruh kekuatan kacau dalam tubuhnya ke pedang tersebut. Cahaya dari pedang pembunuh naga melonjak beberapa kali lipat, dan menerjang ke depan dengan kekuatan besar. Bilah yang sangat tajam, diselimuti api ungu yang berkobar, menusuk dengan ganas ke sisi kiri prajurit bayangan. Puff! Bunyi tumpul dari pisau tajam yang menembus daging sangat mengejutkan. Shadow Warrior bergidik hebat, rasa logam muncul di tenggorokannya, dan dia tak kuasa menahan erangan tertahan. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia menahan rasa sakit itu.
Matanya merah padam, dan dalam amarah yang meluap, dia mengayunkan tombaknya yang diselimuti energi gelap dan jahat, lalu dengan paksa mendorong Chen Ping mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepala dan menatap lekat-lekat luka yang menembus tulang rusuknya, tempat darah ilahi berwarna keemasan yang kental mengalir terus-menerus, menodai baju zirah hitamnya. Kekuatan ilahi terus-menerus hangus dan terkikis oleh kobaran api yang kacau, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan mempersulit penyembuhan. Kemarahan dan penghinaan yang luar biasa seketika mengalahkan akal sehatnya. Mata prajurit bayangan dipenuhi dengan niat membunuh, dan keganasannya melonjak liar. Kau sampah rendahan, berani menyakitiku, kau sama saja mencari kematian. Sebelum dia selesai berbicara, aura gelap di sekelilingnya tiba-tiba menyusut dengan hebat, dan detik berikutnya, seluruh tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Ini bukan sekadar metode penyembunyian biasa, ini adalah penggabungan total ke dalam hukum gelap langit dan bumi. Tubuh fisik, aura, kekuatan ilahi, dan fluktuasi jiwa semuanya musnah, sepenuhnya lenyap ke ruang gelap, tanpa meninggalkan jejak dan petunjuk apapun. Chen Ping segera memusatkan pikirannya dan menjadi waspada, menyebarkan indera ilahinya ke segala arah untuk dengan panik memindai seluruh lapisan ruang ketiga. Namun, mereka bahkan tidak dapat mendeteksi jejak aura prajurit bayangan, seolah-olah orang ini tidak pernah muncul sama sekali. Tidak bagus. Dia telah menguasai teknik pelarian kegelapan dan menyatu dengan hukum kegelapan, membuatnya tak terlihat dan sulit ditangkap, serta menyimpan niat jahat. Semuanya, waspadalah terhadap serangan mendadak dari belakang. Lin Yuan meraung keras, mengingatkan semua orang untuk waspada. Sebelum deru itu mereda, suara melengking yang menusuk tulang tiba-tiba muncul dari kegelapan mencekam di belakang Chen Ping. Seberkas cahaya tombak hitam pekat, yang terkondensasi sepenuhnya, mengumpulkan semua energi jahat, diam-diam dan tanpa ampun menusuk jantung vital Chen Ping. Merasakan bahaya yang mengancam, Chen Ping secara naluriah menghindar ke samping, nyaris saja mengenal jantungnya. Namun, cahaya tombak yang tajam itu tetap menembus daging bahunya, memperlihatkan tulang, dan darah emas panas langsung menyembur keluar, memercik ke tanah. Setelah berhasil menyerang, bayangan prajurit bayangan lenyap dalam sekejap, menghilang sekali lagi ke dalam kegelapan tanpa batas, tanpa meninggalkan jejak, menunggu kesempatan berikutnya untuk berburu. Pada saat kritis ini, Tetua King Xuan tidak lagi berdiam diri dan dengan tegas mengerahkan seluruh tenaganya untuk membantu. Tangan tuanya dengan cepat membentuk segel tangan, dan energi spiritual alami berwarna hijau kebiruan yang luas dan kuat mengalir keluar dari dalam dirinya. Dalam sekejap, La berubah menjadi ribuan sulur pohon kuno yang tebal dan kuat, saling bersilangan dan menyebar, menutupi seluruh ruang lantai 3 dengan rapat. Setiap sulur berkilauan dengan cahaya zamrud yang mempesona, mengandung kekuatan unik yang meresap ke segala arah dari ras roh, menembus setiap sudut dan celah serta mengunci setiap bagian dari seluruh ruangan. Lalu bagaimana jika kegelapan menyembunyikan wujudnya? Hukum alam maha melihat. Tetua King Xuan berteriak keras, dan dengan indera ilahinya, semua sulur di langit tiba-tiba mengencang, mengikat erat dan membentuk penghalang kehampaan yang berfluktuasi secara aneh. Para prajurit bayangan yang tersembunyi tidak punya cara untuk menghindari diseret keluar dari hukum kegelapan dan dipaksa untuk mengungkapkan wujud mereka. Wajahnya memerah, dan dengan raungan yang penuh amarah, dia menebas dengan sekuat tenaga menggunakan tombak hitamnya, niat membunuh yang ganas itu seketika memutus sulur-sulur yang melilit tubuhnya. Namun jeda singkat dan kesempatan terbuka ini memberi Chen Ping peluang bagus untuk menyerang. Chen Ping melangkah ke dalam kehampaan, sosoknya melesat ke depan, pedang pembunuh naga yang diselimuti api kacau yang dapat menghancurkan segalanya, diarahkan langsung ke tenggorokan prajurit bayangan, tepat di titik fatalnya. Prajurit bayangan dengan tergesa-gesa mengangkat senjatanya untuk menangkis, dan pada saat senjata dan pedang berbenturan, jarum penyegel es Jiang Suelan menyerang lagi, tepat mengenai matanya, membekukan dan mustahil untuk ditangkis. Terpaksa oleh krisis, Shadow Warrior hanya bisa dengan cepat menoleh untuk menghindar, sehingga kelemahannya benar-benar terungkap. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu, mengubah posisi pedangnya, dan bilah tajam itu menusuk bahu kanannya. Kobaran api yang kacau menyembur liar ke dalam luka tersebut, membakar meridiannya dan menghancurkan kekuatan ilahinya. Ah! Prajurit bayangan mengeluarkan raungan yang mengerikan, rasa sakit yang luar biasa membuatnya benar-benar gila.
Tombak hitam pekat itu tiba-tiba memancarkan cahaya gelap yang sangat terang hingga menutupi langit, dan gelombang energi jahat meledak keluar. Gelombang kejut yang mengerikan itu berubah menjadi gelombang kejut berbentuk cincin, yang langsung menyapu seluruh area. Chen Ping, Jiang Xuelan, dan tetua King Xuan terkejut dan terdorong mundur dengan keras oleh kekuatan yang dahsyat, darah mereka bergejolak dan dada mereka terasa sesak. Saat ini, prajurit bayangan dipenuhi luka, darah suci, dan baju zirahnya hancur di banyak tempat, dengan luka di sekujur tubuhnya. Namun di mata ungu itu, hanya kegilaan dan nafsu memsa yang tersisa, kekuatan tempurnya meningkat alih-alih menurun, dan perasaan tertekan itu menjadi semakin menakutkan. Kalian pikir kalian bisa membunuhku hanya dengan kalian bertiga bekerja sama? Dadanya naik turun dengan hebat, kekuatan ilahinya sangat dahsyat, dan raungannya mengguncang seluruh bangunan. Aku adalah ahli alam abadi sejati tingkat 9, prajurit bayangan yang ditunjuk secara pribadi oleh aliansi ilahi. Aku telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah ahli yang telah mati oleh tombakku jauh melebihi apa yang pernah kalian lihat seumur hidup kalian. Kalian, semut-semut yang bergabung, apakah kalian pikir kalian bisa menggoyahkan fondasiku? Dalam amarahnya yang meluap, prajurit bayangan mengertakkan giginya dan menggigit lidahnya dengan keras, meludahkan seteguk darah ilahi murni berwarna emas. Darah sari emas yang melayang di udara itu langsung ditelan dan diasimilasi oleh energi jahat gelap yang pekat, berubah menjadi kabut hitam yang bergejolak dan bergelombang. Jauh di dalam kabut, tangisan dan ratapan pilu dari jiwa-jiwa yang teraniaya memenuhi udara. Suasana mencekam dipenuhi kebencian, dan niat membunuh mengkristal menjadi bentuk yang nyata. Ribuan jiwa dan hantu yang bergentayangan menggeliat dan berjuang di dalam kabut, menciptakan pemandangan yang menyeramkan dan menakutkan. Teknik terlarang pembunuhan bayangan, teknik pembunuhan bayangan. Kabut hitam pekat itu meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, berubah menjadi ribuan sosok hantu gelap yang mengerikan. Dengan taring dan cakar yang terlihat, mereka menyerbu ke arah Chen Ping, Jiang Xuelan, dan tetua King Xuan dengan kebencian yang mengerikan dan niat membunuh. Setiap sosok hantu mewujudkan kehebatan membunuh sang prajurit bayangan sepanjang hidupnya, jiwanya menyerang dengan ganas dan tanpa ampun. Jika seorang kultivator dewa sejati tingkat 8 biasa digigit dari jarak dekat, jiwanya akan hancur seketika dan rohnya akan tercerai-berai. Ekspresi Chen Ping tiba-tiba berubah dingin dan serius. Dia tidak berani lengah, dan sumber kekacauan yang terpendam di dalam tubuhnya melonjak hingga mencapai puncaknya. Kekuatan ungu yang luas dan tak terbatas dan penuh kekacauan melonjak ke langit, berubah menjadi lapisan perisai cahaya ungu yang menyelimuti seluruh tubuh. Kekuatan kekacauan adalah asal mula semua hukum, dan secara inherenlah menahan semua kejahatan, kebencian, kegelapan, dan hukum pembantaian di dunia. Sosok gelap dan menyeramkan yang bergegas ke arah mereka seketika mengeluarkan jeritan melengking yang memekakkan telinga saat menyentuh cahaya spiritual ungu yang kacau itu, tubuhnya larut sedikit demi sedikit, berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang tertiup angin. Namun, jumlah sosok hantu itu terlalu banyak, padat dan tak berujung, terus-menerus muncul dari kabut hitam, satu demi satu, tanpa takut mati. Penggunaan kekuatan kacau yang intens untuk melawan serangan terhadap jiwa menyebabkan energi spiritual Chen Ping terkuras dengan cepat, auranya terus menurun, wajahnya semakin pucat, dan butiran keringat dingin menetes dari dahinya. Tubuh Jiang Xuelan diselimuti aliran cahaya ilahi biru es yang terus-menerus, dan kekuatan dingin yang ekstrim berubah menjadi lapisan dinding es, membekukan semua sosok hantu yang mendekat menjadi kristal es sebening kristal, yang kemudian hancur berkeping-keping dengan suara keras. Namun, pelepasan seni ilahi penyegelan es yang terus-menerus dan berskala besar menyebabkan energi spiritualnya terkuras parah, lengannya sedikit gemetar, dan pernapasannya secara bertahap menjadi tidak teratur. Ribuan sulur pertahanan tetua King Xuan patah dan layu satu persatu di bawah gigitan dan benturan dahsyat dari bayangan hantu yang besar, dan energi spiritual alaminya terkuras habis. Lah merasakan sakit yang tajam di dadanya, setetes darah merah perlahan merembes dari sudut mulutnya, dan tubuhnya sedikit terhuyung. Chen Ping, kita tidak bisa membiarkan kebuntuan ini berlanjut. Teknik 10.000 hantu pemakan jiwa sangat menguras energi. Jika ini berlarut-larut lebih lama, kita bertiga akan kehabisan energi spiritual dan kita pasti akan kalah.
Kita harus menggunakan kartu truf yang lebih kuat untuk memecahkan kebuntuan Inil, tetua King Xuan, sambil menahan luka-lukanya, berteriak dengan keras. Chen Ping menggertakkan giginya, menyadari situasinya kritis. Tanpa ragu, dia dengan cepat merogoh jubah Ria dan mengeluarkan pagoda penekan iblis kuno dan berat itu. Dia mencurahkan seluruh kekuatan kacau dan kekuatan spiritual purba yang tersisa di tubuhnya ke dalam menara tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, menara penekan iblis bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan seberkas cahaya putih susu yang cemerlang menembus semua kegelapan, melesat lurus ke langit dan langsung menerangi seluruh tingkat ketiga penjara batu hitam yang gelap dan mencekam. Sebuah kekuatan penyucian yang suci dan dahsyat menyapu seluruh negeri, dan dimanapun pancaran cahaya itu lewat, sosok-sosok hantu gelap yang tak terhitung jumlahnya langsung lenyap. Kabut hitam kebencian yang bergejolak itu dimurnikan, hancur, dan lenyap lapis demi lapis, dan niat membunuh yang mengerikan itu tersapu bersih. Setelah merasakan kekuatan pemurnian yang sangat murni ini, tubuh prajurit bayangan tiba-tiba kaku, pupil matanya menyempit tajam, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Menara penekan iblis, harta karun legendaris yang menekan semua kejahatan dan menyucikan langit. Kau benar-benar memiliki artefak kuno ini. Chen Ping tidak menjawab, tetapi dengan tegas memusatkan indera ilahinya pada menara penekan iblis dan tiba-tiba mengaktifkan kekuatan artefak tersebut. Penguncian wilayah secara menyeluruh. Sinar putih menjulang tinggi itu tiba-tiba menyusut dan berubah bentuk, menjadi perisai cahaya tertutup yang sangat besar yang turun dari langit, seketika menjebak prajurit bayangan dengan kuat di dalam ruang kecil. Kekuatan penyegelan berasal dari artefak kuno, dan hukum pengurungannya sangat dahsyat dan menakutkan. Hukum gelap dan kekuatan spasial prajurit bayangan disegel secara paksa. Anggota tubuhnya kaku, badannya membeku, dan aliran kekuatan ilahinya terhambat. Tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa mengayunkan senjata, bahkan bernapas pun terhambat, membuat setiap tarikan napas sangat sulit. Keputusasaan dan kepanikan seketika muncul di wajahnya. Tidak, mustahil, aku adalah dewa sejati tingkat 9 yang perkasa, menguasai hukum kegelapan dan melintasi langit. Bagaimana mungkin kau, seorang kultivator tingkat 2 biasa, dapat sepenuhnya menyegel gerakan dan kekuatanku hanya dengan satu artefak ilahi? Chen Ping berjalan dengan mantap, selangkah demi selangkah, menuju ke arah prajurit bayangan yang dipenjara. Dia mengangkat tangannya dan menggenggam pedang pembunuh naga dengan erat. Bilah yang dingin dan tajam itu perlahan menekan tenggorokannya, rasa dinginnya menusuk hingga ke tulang. Hidup dan mati bergantung pada keseimbangan. Seorang dewa sejati kelas 9, dengan bakat yang tak tertandingi dan kekuatan yang luar biasa, menganggap dirinya superior, mendominasi, dan menindas semua ras. Apakah itu begitu hebat? Kau, seorang prajurit dari ras ilahi, telah melakukan hal-hal yang bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan iblis, seperti yang dilakukan babi atau anjing. Kau pantas mati. Tatapan mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Mata prajurit bayangan dipenuhi rasa takut yang luar biasa dan kebencian yang mendalam. Dia meronta-ronta dengan keras, tetapi sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari kurungan ruang tersebut. Dia hanya bisa meraung dan mengancam sebagai bentuk keberanian. Kau tidak bisa membunuhku, aku adalah prajurit inti dari aliansi dewa, dengan status bangsawan dan posisi tinggi. Jika kau membunuhku hari ini, pemimpin aliansi klan ilahi pasti akan mengerahkan seluruh bangsa untuk mengepungmu, memburu semua orang di sekitarmu, menghancurkan lembah kebebasan, dan memastikan kau tidak akan pernah merasakan kedamaian lagi. Tatapan mata Chen Ping tetap tenang, nada suaranya datar namun tegas. Aku secara terbuka membunuh Jin Lai dari ras ilahi, dan aku sendiri menghancurkan penjara batu hitam yang tak tertembus. Hutang darahku tak terhitung jumlahnya, dan dosa-dosaku tak terukur. Apa bedanya jika satu lagi dari kalian ditambahkan ke daftarku? Tatapannya tiba-tiba menajam, memperlihatkan niat membunuh. Lagi pula, sejak saat ras dewa kalian secara sewenang-wenang memenjarakan kultivator dari semua ras dan menindas surga dengan kekuatan kalian, aku telah memutuskan bahwa cepat atau lambat aku akan menghancurkan aliansi dewa dan mengakhiri pemerintahan brutal kalian. Begitu selesai berbicara, Chen Ping tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada pergelangan tangannya. Seberkas cahaya pedang berwarna ungu, diselimuti kobaran api yang kacau, tiba-tiba muncul dan menembus dada vital prajurit bayangan.
Api dahsyat yang kacau balau menyembur liar ke pedang, seketika melahap seluruh meridian tubuhnya dan tulang-tulang sucinya, kobaran api yang mengamuk menghanguskan tubuh ilahinya. Cahaya ilahi tertinggi sangatlah rapuh di hadapan api kekacauan yang secara bawaan terkendali, meleleh dan hancur seketika seperti kertas tipis. Sang prajurit bayangan mengeluarkan jeritan yang memilukan saat tubuhnya dengan cepat terbakar dan menyusut dalam kobaran api ungu. Zirahnya meleleh, darah sucinya menguap, dan kekuatan ilahinya yang luar biasa lenyap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kau akan menanggung akibatnya. Para dewa tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Kutukan terakhirnya hancur lemah, suaranya perlahan memudar dan menghilang, dan tubuhnya hangus terbakar oleh kobaran api yang kacau. Sang prajurit bayangan dari ras ilahi yang dulunya perkasa dan tanpa ampun, yang telah membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya, telah jatuh. 50 prajurit elit ras ilahi yang menjaga tingkat ketiga menyaksikan Chen Ping membunuh ahli prajurit bayangan peringkat ke-9 dengan satu tebasan pedang, membakar tulangnya dan menghancurkan jiwanya. Seketika, mereka diliputi rasa takut yang luar biasa dan kehilangan semua semangat bertarung mereka. Para prajurit dari ras ilahi ini, yang biasanya tinggi dan perkasa serta menindas semua ras, tampak pucat pasi dan gemetar seluruh tubuh, iman suci mereka runtuh dalam sekejap. Mereka telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Mereka membuang pedang panjang bertanda suci mereka dan menanggalkan baju zirah mereka, berbalik dan melarikan diri tanpa peduli apapun, tidak menginginkan apapun selain lolos dari negeri kematian ini. Niat untuk membunuh telah tertanam, tidak ada yang akan selamat. Tatapan Chen Ping dingin dan tanpa ampun. Sambil memegang pedang pembunuh naga, dia menerobos kerumunan dewa yang melarikan diri. Cahaya pedang ungu menyapu daratan, dan kobaran api yang kacau berkobar dan menyebar. Setiap ayunan pedang disertai dengan darah yang menyembur dan jeritan kesakitan. Setiap tebasan pedang menumpahkan darah, satu pedang membunuh seorang pria, satu pedang memusnahkan sebuah jiwa. Gerakannya cepat dan tegas, membunuh tanpa ragu-ragu atau keributan. Jiang Xuelan bergerak cepat melintasi medan perang, tangannya terus-menerus membentuk segel tangan, melepaskan rentetan jarum penyegel es yang terus-menerus dan meliputi area yang luas. RSN Official. Satu demi satu, para kultivator ilahi yang melarikan diri ditembus oleh es, seketika berubah menjadi patung es yang menyerupai manusia, membeku di tempat, sebelum hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Tetua King Xuan mengaktifkan kekuatan spiritual alami, dan ribuan sulur menembus tanah, saling melilit dan mengikat para kultivator ilahi yang tersebar dan melarikan diri. Sulur-sulur yang kuat itu merobek baju zirah, menghancurkan daging dan darah, serta memisahkan tulang dari daging pemandangan yang benar-benar mengerikan. Lin Yuan memimpin para elit lembah bebas, bersama dengan sekelompok kultivator tawanan yang telah membebaskan diri dari belenggu dan dipenuhi amarah, lalu menyerbu maju. Pedang panjang dan bilah tajam diayunkan secara bersamaan, membantai semua dewa yang tersisa yang telah kehilangan kekuatan untuk melawan dan melarikan diri dalam kepanikan. Setiap serangan berakibat fatal, melepaskan amarah membara dari seseorang yang telah dipenjara dan disiksa begitu lama. Pertempuran sengit itu bergema di seluruh lantai 3 sel, dan bau darah dengan cepat memenuhi udara. Dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, ke-50 anggota elit ras ilahi, yang kultivasinya telah mencapai peringkat ke-6 alam abadi sejati atau lebih tinggi, tewas di tempat tanpa terkecuali, darah mereka menodai kota penjara. Setelah melenyapkan semua anggota ras dewa yang tersisa, Chen Ping melihat ke lapisan terdalam tingkat ketiga, tempat penjara itu dipenuhi sel-sel kematian. Ini adalah penjara batu hitam, area terlarang untuk memenjarakan penjahat kelas berat, tempat para tokoh berpengaruh tingkat atas dari seluruh penjuru surga yang telah melakukan kejahatan besar atau dianggap sebagai ancaman oleh para dewa. Sel-sel penjara itu disegel dengan lapisan kunci dan dipenuhi segel rune. Sangkar-sangkar itu sangat kokoh, dan setiap sel menahan makhluk kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Di antara mereka terdapat penguasa tingkat ke-7 alam abadi sejati dan monster purba tingkat ke-8 alam abadi sejati. Di penjara terdalam dan terberat, seorang veteran perkasa yang sangat menakutkan ditindas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih sebahu, tampak keriput dan tua, dengan 9 rantai besi tebal berwarna hitam yang mengikat jiwa melilit tubuhnya.
Setiap rantai itu dipenuhi dengan rune penyegelan kuno, lapis demi lapis, menyegel kultivasinya dan memenjarakan jiwanya selama 8.000 tahun. Pria tua itu tampak lemah dan lesu, tetapi tekanan halus yang terpancar darinya tak diragukan lagi adalah tekanan dari seorang immortal tingkat 9 sejati.